Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Tribo dan teman saya Herlambang Kurniawan akan mempresentasikan tentang multilayer perceptron. Multilayer perceptron. Multilayer perceptron adalah jenis jaringan saraf tiruan yang memiliki satu atau lebih hidden layer. Hidden layer pada sebuah layer yang berisikan neuron-neuron berada di antara layer input dan layer output. Terdapat dua parameter penting, yaitu fungsi aktivasi dan fungsi optimasi. Fungsi aktivasi menentukan output pada sebuah mode dari beberapa elemen input, dan untuk optimasi berfungsi untuk menentukan bobot paling tepat sesuai dengan input dan output. Logika XOR. MLP merupakan supervised machine learning yang dapat mengatasi permasalahan yang tidak linearly separable, sehingga kelebihan ini dapat digunakan untuk menyesuaikan permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh single layer perceptron. Logika XOR tidak dapat dibagi menjadi dua kelas dengan cara menarik satu garis lurus saja seperti pada gambar di atas. Hal ini yang menyebabkan logika XOR tidak dapat diselesaikan oleh single layer perceptron, sehingga kita menggunakan multi layer perceptron. Untuk contohnya pada gambar di atas ini kita menggunakan multi layer perceptron, jadi menggunakan dua garis linear. Kemudian untuk proses backpropagation, terdapat beberapa tahap untuk proses training model pada multi-layer perceptron, yaitu antaranya adalah forward pass, loss calculated, backward pass, dan wake update. Forward pass adalah proses menghitung dari input layer sampai ke output layer. Perhitungan yang terjadi melalui input perkalian input dengan bobot serta aktivasi nilai yang dilakukan oleh fungsi aktivasi. Hasil dari perhitungan tersebut kemudian dihitung tingkat errornya menggunakan metode tertentu seperti MSE. Untuk contohnya bisa dilihat pada gambar di atas itu. Yang kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, di sini saya akan melanjutkan teman saya. Setelah proses forward pass akan didapatkan yang namanya tingkat error, yaitu hasil pengurangan antara target dengan MSI. Nah, setelah didapatkan tingkat error tersebut, apabila tingkat errornya kurang dari target, maka akan dilakukan backward pass. Backward pass sendiri adalah mengacu pada proses penghitungan perubahan bobot menggunakan aturan chain rule atau algoritma yang serupa dengan chain rule. Nah, perhitungan dimulai dari layer output atau layer terakhir menuju ke layer input. Kemudian setelah didapatkan gradient error, nantinya berdasarkan gradient error tersebut akan diupdate wake atau bobotnya. Nah, proses pengupdatean bobot ini akan dilakukan terus-menerus sampai dicapai titik global minimum, bukan titik lokal minimum. Nah, titik-titik ini sendiri merupakan titik terbaik di mana bobot tersebut atau bobot yang kita gunakan itu sesuai dengan target yang kita inginkan. Untuk contohnya bisa kita lihat pada gambar ini. Ini merupakan global minimum dan ini merupakan lokal minimum. Nah, ini merupakan contoh perhitungan manual untuk mengerjakan backpropagation. Sini kita memiliki tiga jenis layer. Yang pertama adalah input layer, kemudian ada hidden layer, dan ketiga adalah output layer. Masing-masing layer di sini memiliki input dan bobot. Di sini juga terdapat sebuah bias. Ada W01, ini merupakan bobot yang digunakan oleh bias dengan hidden layer. Juga ada W11, W21, dan ini ada W02, ini digunakan oleh hidden layer dengan output layer, dan W12 juga sama. Nah, di sini kita akan masuk ke dalam proses forward pass, yang mana di sini kita akan menjumlahkan semua perkalian dari input dengan bobotnya. Di sini kita memiliki input
Yang pertama itu adalah nilai bias dikalikan dengan bobot dari biasnya itu, kemudian nilai input X1 dikalikan dengan W11 maksudnya, kemudian ada X2 dikalikan dengan W21 atau nilai bobotnya. Maka akan didapatkan hasil seperti ini 0,7. Nah, selanjutnya adalah proses activation function. Di sini menggunakan activation functionnya sigmoid, yaitu 1/1 tambah E pangkat minus X, dan X-nya di sini adalah 0,7. Dan setelah di activation function atau dilakukan aktivasi, didapatkan hasil 0,687944. Setelah itu kita mendapatkan nilai input yang akan digunakan pada outlier atau nilai Z1 ini. Caranya sama, kita akan menghitung jumlah dari input dikalikan dengan bobot, yaitu input pada bias yang ada di hidden layer dikalikan dengan bobotnya, dan kemudian Z1 hasil dari perhitungan di input layer dikalikan dengan bobotnya. Dan didapatkan adalah sekitar 0,899974, yang kemudian akan dilakukan activation function menggunakan sigmoid menghasilkan 0,710994. Dari sini didapatkan nilai prediksi. Nah, berdasarkan nilai prediksi tersebut, misal kita ingin memiliki targetnya adalah 0, maka akan dilakukan proses penghitungan tingkat error menggunakan MSE atau mean square error dengan rumus seperti berikut. Dan N ini merupakan jumlah pola input data. Karena di sini hanya ada 2 bias tidak diikutkan, maka N-nya adalah 2. Setelah dilakukan perhitungan MSI, akan didapatkan hasil sekitar 0,252721. Selanjutnya masuk ke proses backward pass. Di sini menggunakan aturan chain rule seperti tadi yang sudah dijelaskan sebelumnya, di mana di sini kita memiliki turunan del E per del WIJ, yang mana ini merupakan turunan dari error ke wake yang di sini. Dan langsung saja kita memiliki rumus ini, yang mana TX min YX ini merupakan turunan dari MSI tadi, dan F aksen XX merupakan turunan dari fungsi sigmoid. Dan kita masukkan perhitungan seperti tadi, targetnya adalah 0, dikurangi nilai output dari Y1 tadi, dan dikalikan dengan turunan sigmoid, di mana turunan sigmoid ini rumusnya adalah Fx, ya tadi yang hasil dari Y1 dikalikan 1 min Y1 ini. Dan didapatkan hasil ini, 0, minus 0,1416. Artinya di sini kita sudah berhasil menghitung gradient error yang ada di sini. Selanjutnya kita akan menghitung gradient error yang ada di sini. Caranya sama, cuma di sini bedanya adalah jika tadi kita menghitung pada output layer, sekarang kita akan menghitung pada hidden layer. Untuk langkah awalnya masih sama, menggunakan turunan del E n, maksudnya adalah jika input layer hidden layernya cuma satu ya ini. Jadi seperti ini, jika hidden layernya ada banyak, maka nanti tambahan rumusnya ini juga akan banyak. Kemudian TX min YX ini yang tadi didapatkan minus 0,1461 dikali dengan di sini adalah WIJ. WIJ tadi awalnya pakai WIJ yang awal ini berupa yang ini W12, di mana nilai W12 adalah 0,49, dan turunan sigmoid yang ada di sini Z1 ini adalah 0,2055, sehingga dikalikan menghasilkan nilai minus 0,01417. Di sini kita sudah mendapatkan dua nilai gradient error. Langkah selanjutnya adalah proses penghitungan delta W ini, delta W dengan cara learning rate dikalikan dengan gradient error tadi dikalikan dengan nilai input. Di sini nilai learning rate itu biasanya sudah ditentukan di awal, di mana di mana nilai dari learning rate ini sendiri tidak boleh terlalu besar ataupun tidak boleh terlalu kecil. Di sini adalah kami tetapkan 0,01 sebagai learning rate-nya. Kemudian gradient error-nya ini menggunakan yang tadi, jika kita ingin
menghitung nilai delta W yang ada di output layer yang di sini, maka kita menggunakan gradient error yang ada di output layer juga. Seperti ini. Kemudian untuk W02, kita hitung dari yang sini dulu, didapatkan nilai delta W-nya sebesar minus 0,001461, sehingga di sini kita memiliki nilai delta W segitu, dan untuk yang delta W12 kita memiliki nilai minus 0,00105086. Selanjutnya delta W yang ada di sini caranya sama, hingga kita mendapatkan hasil sekitar minus 0,001471 untuk delta W01 dan minus 0,001471 untuk delta W11 dan 0 untuk delta W21 karena inputnya dari sini adalah 0. Selanjutnya adalah proses update bobot, di mana rumusnya adalah menambahkan bobot lama dengan nilai delta W. Nah, langsung saja untuk yang bobot pada W01, karena nilai awal dari bobotnya adalah 0,3 ditambah dengan minus 0,001471 didapatkan hasil 0,2998529. Begitu proses seterusnya sampai yang di sini W12 diupdate bobotnya karena nilai lama atau bobot lamanya adalah 0,49 ditambah dengan minus 0,00100586 sebagai delta W-nya tadi didapatkan hasil 0,488994914. Ketika semua bobot sudah diupdate, akan dilakukan proses feed forward lagi, yang mana prosesnya seperti ini. Yang berbeda hanyalah nilai bobotnya tidak menggunakan bobot yang lama lagi, tetapi menggunakan nilai dari bobot yang baru yang sudah dihitung tadi, sehingga akan dilakukan proses seperti itu terus-menerus sampai nilai target dan nilai output itu lebih kurang itu sama atau lebih baik nilai outputnya, atau ya setidaknya tidak melebihi terlalu jauh lah dari nilai targetnya. Atau kalau tidak, jika epoch atau perulangan yang terjadi itu sudah mencapai batasnya, maka akan didapatkan hasil apa adanya, seperti itu. Dan ya, mungkin itu saja untuk contoh perhitungan manual yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.